Malam pergantian tahun 2025 di Bundaran HI Jakarta berlangsung dengan meriah. Selain adanya berbagai penampilan spektakuler, kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menarik perhatian masyarakat. Dengan pengawalan yang ketat, Prabowo hadir pada detik-detik pergantian tahun dengan mengenakan batik berlengan panjang. Menyapa masyarakat saat menuju panggung, Prabowo juga terlihat didampingi putranya Didit Hadi Prasetyo. Selain itu juga terlihat mendampingi Prabowo di Bundaran HI putri kedua Presiden Republik Indonesia Titi Soeharto. Dengan mengenakan pakaian model baju kurung yang dipadukan dengan kain batik, Titi memberikan salam kepada masyarakat. Prabowo, Didit, dan Titi terlihat akrab di mana ketiganya merayakan tahun baru bersama di Bundaran HI. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bertemu dengan Anies Baswedan. Mereka bertemu di Balai Kota Jakarta. Ibu silakan, 5 abad. Sekali lagi. Momen langka ini terjadi saat mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan menghadiri undangan pemerintah Provinsi Jakarta untuk merayakan Malam Tahun Baru 2025. Acara yang digelar di Balai Kota ini diisi berbagai kegiatan dan salah satunya pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang berisi tulisan harapan warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta juga mengundang sejumlah mantan gubernur untuk merayakan acara pergantian tahun baru 2025 di Balai Kota. Terima kasih banyak Bapak dan Ini urusan beda, nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Oh, ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik. tanggal mainnya. Nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak. Pasca perayaan pergantian tahun di Bundaran HI Jakarta, sisa-sisa sampah terlihat berserakan di jalanan. Ribuan petugas dikerahkan untuk membersihkan sampah. Malam pergantian tahun baru menyisakan banyak sampah di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sebanyak 3.900 petugas kebersihan dari lingkungan hidup dan PPSU dikerahkan untuk membersihkan sampah yang berserakan. Tak hanya itu, untuk memudahkan proses pembersihan, petugas juga mengerahkan 30 mobil lintas, 70 truk sampah, serta 200 tong sampah. Untuk malam ini kami mengerahkan tidak kurang dari 3.900 petugas kebersihan. Kemudian kami juga mengerahkan lebih kurang ada 70 truk sampah, kemudian ada 30 mobil lintas, kemudian ada 53 truk tipper, dan kami juga tadi sudah menyebarkan lebih dari 200 tong-tong sampah dustbin di panjang Sudirman Tamrin ini. Ribuan petugas kebersihan telah membersihkan seluruh area pada dini hari. Dari Jakarta, dan Hamid Senjangbati, iNews melaporkan. Perayaan pergantian tahun disambut dengan sukacita di berbagai daerah. Meski di tengah hujan, warga tetap antusias menyaksikan pesta kembang api. Perayaan malam pergantian tahun baru di Kota Bandung ditutup dengan pesta kembang api di langit kawasan wisata Asia Afrika. Puluhan ribu wisatawan dari berbagai daerah memperingati pergantian tahun di kawasan wisata Asia Afrika dan Braga, Kota Bandung. Meski arus lalu lintas sempat macet total, namun warga tetap antusias menyaksikan pesta kembang api. Sementara itu, kembang api diiringi suara trompet berlangsung meriah di kawasan titik 0 km kota Yogyakarta. Meski sempat diguyur hujan dan pemerintah meniadakan panggung hiburan, namun tak menyurutkan antusias ribuan wisatawan untuk memeriahkan malam tahun baru di kawasan titik 0 km. Malam pergantian tahun baru di Kota Parepare, Sulawesi Selatan berlangsung meriah dengan pertunjukan pesta kembang api yang dipusatkan di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun dan Lapangan Andi Makassau, Kota Parepare.
Meski sempat diguyur hujan, suasana pesta kembang api berlangsung meriah dengan sejumlah hiburan selama acara malam pergantian tahun baru. Sementara itu menyambut malam pergantian tahun baru, puluhan ribu warga menyaksikan pesta kembang api di Bundaran Talawang, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga antusias menyambut tahun baru 2025 dengan dimeriahkan penampilan sejumlah artis dari ibu kota. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, suasana perayaan Tahun Baru 2025 dijalani berbeda oleh para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT. Ratusan pengungsi di posko pengungsi desa Kobasoma, Flores Timur, merayakan pergantian tahun dengan melakukan ibadah tutup tahun di Gereja Katolik Stasi St. Joseph, Kanada. Ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki beribadah di Gereja Katolik Stasi St. Joseph, Kanada untuk merayakan pesta tutup tahun dan sambut tahun baru 2025. Perayaan ibadah dipimpin Pastor Nahayon Svedi dan mendengarkan khotbah tentang kondisi pengungsi. Pastor juga mengajak pengungsi agar tetap tegar dan kuat menghadapi cobaan yang terjadi. Salah satu pengungsi, Lucia, mengungkapkan kesedihannya karena merayakan Natal dan Tahun Baru di tenda pengungsian. Ia juga sangat merindukan rumah dan saudara, serta berharap cobaan segera berlalu. Rasanya pokoknya tidak seperti di rumah tinggal sendiri. Sedih atau gimana? Sedih campur. Kalau di rumah, kalau di kampung dulu? Oh, kalau di kampung dulu tuh sibuk, kayak malam begini bisa, apalagi kalau ada tanggungan kos, semua pokoknya libat diri semua. Saat ini total pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang masih berada di tenda pengungsian berjumlah 7.226 jiwa. Mereka tersebar di 5 posko pengungsi. Sekarang saya sedang berada di posko pengungsian di Desa Kobasoma, di mana di posko ini menampung sebanyak 600 jiwa pengungsi dari Desa Nawapote dan Desa Buru. Para pengungsi ini merayakan malam tahun baru di kamp pengungsian. Mereka merasa sangat sedih dan gelisah karena baru pertama kali mereka merayakan pesta tahun baru di kamp pengungsian. Harapan mereka agar di tahun baru tahun 2025 ini status Gunung Lewotobi sendiri bisa turun ke normal sehingga mereka bisa kembali ke rumah mereka dan beraktivitas seperti biasa. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, malam pergantian tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai dengan musibah kebakaran jajaran ruko dan gudang kasur di Jalan Panampu. Meski tergolong hujan deras, namun petugas butuh waktu hingga 3 jam untuk memadamkan api. Kebakaran hebat menghanguskan jajaran ruko di Jalan Panampu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat warga merayakan malam pergantian tahun. Diduga api dipicu pesta kembang api dan petasan yang digelar warga di jalanan. 150 personel dan 30 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus membesar karena adanya gudang kasur di lokasi dan bangunan yang berdempetan. Petugas sempat kesulitan lantaran warga yang berkerumun berusaha ikut membantu memadamkan api. Meski dibantu hujan deras yang mengguyur, namun petugas butuh waktu hingga 3 jam untuk memadamkan api. Baku lempar-lempar di petasan. Bukan di atas dikasih naik. Baku lempar-lempar mintongi. Terus Tale-tale kayak apa? sampai terbakar ini rumah, Bu. Itu akibatnya apa? Karena itu petasan kan maunya dari atas. Itu langsung ditembakkan. Jadi dia mengarah ke rumah gudang pembikin kasur. Ada rumah yang terbakar di sini, ada sekitar 4 unit rumah. Ada kesulitan, Pak, terkait kesulitan memadamkan Kesulitan ini ada kesulitan karena yang terbakar ini ada
semacam karet busa yang terbakar dan itu yang agak lama dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Malam pergantian tahun baru 2025 di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat juga diwarnai insiden yang meresahkan. Sejumlah remaja diamankan oleh petugas karena kedapatan mengkonsumsi minuman keras dan mengganggu ketertiban. Inilah video amatir warga sejumlah remaja sambil mabuk-mabukan menggeber-geberkan knalpot motornya hingga mengganggu ketertiban umum di malam pergantian tahun 2025 di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Sejumlah remaja ini akhirnya diamankan oleh petugas. Nampak petugas langsung mengejar para remaja mabuk yang motornya menggunakan knalpot brong. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan beberapa botol miras jenis ciu dari tas para remaja tanggung tersebut. Namun tindakan tegas tetap dilakukan terhadap sejumlah oknum yang membuat resah warga dan pengunjung. Ada oknum yang memanfaatkan perayaan tahun baru ini dengan meminum minuman keras, sehingga oleh anggota kami lakukan pengamanan dan kemudian kita proses dengan aturan yang berlaku. Mungkin akan sejumlah remaja yang kedapatan mabuk dan mengganggu ketertiban kini tengah diproses sesuai aturan yang berlaku. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rumah dan kapal nelayan di Cilincing, Jakarta Utara Rabu dini hari terbakar. Penyebab kebakaran akibat petasan yang menyambar rumah warga. Kobaran api membesar dan dengan cepat meluluh lantahkan 3 rumah di Jalan Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara pada dini hari tadi. 4 unit, 5 unit damkar udah masuk yang kecil. Tiupan angin membuat api membesar dan merambat membakar sejumlah kapal nelayan yang tengah bersandar. Dugaan awal penyebab terjadinya kebakaran akibat petasan yang menyambar ke rumah warga. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara mengerahkan 40 personil dan 8 mobil air untuk memadamkan api. Tadi saat waktu 00.20 terjadi kebakaran di Cilincing, yaitu di pinggir kali yang terbakar adalah rumah yang berbatasan dengan. Pemirsa, polisi menilai kualitas uang palsu yang diproduksi di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan nyaris sempurna. Masyarakat awam hampir tidak bisa mengenali uang palsu ini secara kasat mata. Fakta mengejutkan tentang produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar diungkap oleh polisi. Polisi menilai uang palsu yang diproduksi di dalam kampus UIN Alauddin Makassar kualitasnya hampir sempurna. Penilaian itu berdasarkan temuan adanya tanda air atau watermark jika dipindai menggunakan sinar ultraviolet. Ciri khas itu membuat uang palsu ini memiliki kualitas yang hampir sama dengan uang asli. Hal itu juga membuat uang palsu ini sulit dikenali perbedaannya oleh orang awam tanpa alat bantu. Meski demikian, Bank Indonesia menjamin tidak ada unsur pengaman uang asli yang bisa dipalsukan, baik benang pengaman, watermark, dan electrotype. Kita sampaikan pada seluruh masyarakat yang akan mencetak dari tahun 2000 sekarang 2024 bahkan sudah mau 2020. Uang yang beredar ini kita tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di apa aja sudah bisa sebutkan ada uang palsu. Memang hampir semua, ya hampir semua. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin ini kok beneran, karena itu sebenarnya palsu. Sementara itu, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 2 di antaranya merupakan pegawai bank, sementara 2 lainnya adalah kepala perpustakaan serta staf perpustakaan kampus UIN Alauddin Makassar.
Polisi juga menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp446 juta. Uang palsu yang diamankan tidak hanya dalam bentuk rupiah namun juga dalam pecahan mata uang asing selain triliunan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, polisi menetapkan 17 orang tersangka dalam kasus pencetakan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menyita ratusan jenis barang bukti, termasuk mesin cetak uang, serta uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp446 juta. Polisi menetapkan 17 tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. 2 di antaranya adalah kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Dalam kasus ini, polisi menyita ratusan barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak Rp446.700.000. Sebelumnya kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman menggunakan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri menggelar rilis akhir tahun 2024 untuk mengevaluasi kinerja dan capaian Polri di tahun 2024. Rilis tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menjaga stabilitas di tanah air. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rilis akhir tahun 2024 di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa siang. Dalam rilis ini, Kapolri memaparkan peran Polri dalam menjaga stabilitas di tanah air selama 2024. Kapolri menyebut sudah berhasil menuntaskan 60.000 lebih kasus konvensional selama 1 tahun. World Justice Project, Indonesia menempati peringkat 42 dari 142 negara dengan skor 0,86 terkait dengan efektivitas pengendalian bencana. Peringkat Indonesia naik dari sebelumnya pada tahun 2023 menempati peringkat 44 dengan skor 0,85. Tentunya capaian tersebut tidak lepas dari upaya bersama dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum yang efektif tentunya akan berdampak positif terhadap stabilitas sosial dan keamanan yang merupakan prasyarat utama pembangunan bangsa. Kapolri juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada personel Polri yang telah berjuang dan mengabdi dalam menjaga stabilitas di tanah air. Menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu. Sementara barang dan jasa tidak mewah ditetapkan tarif PPN yang berlaku sejak tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Selasa. Kedatangan Prabowo ke kantor Kemenkeu bertepatan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN jadi 12% mulai tahun 2025. Usai memimpin rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkeu di penghujung tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam konferensi persnya untuk memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu, seperti pesawat pribadi, yacht, kapal pesiar, rumah mewah. Sementara untuk barang jasa tidak mewah, tidak ada kenaikan PPN. Tarif tetap yang berlaku sejak tahun 2022. Dan telah berkoordinasi dengan DPR RI. Hari ini pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
Kenaikan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 Perpajakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi Organisasi Jurnalisme Investigasi Terbesar di Dunia, OCCRP. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal itu, karena menurutnya daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia versi OCCRP. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor di Amsterdam, Belanda. Lembaga independen ini merilis sederet finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi, salah satunya Joko Widodo. Menurut penerbit OCCRP Drew Sullivan, pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik. Sementara itu, Jokowi menanggapi santai hal ini. Menurutnya, daftar yang dirilis OCCRP tidak mempunyai bukti. Korup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu, Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Selain Jokowi, ada pula Presiden Suriah Bashar al-Assad, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan pengusaha India Gautam Adani yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup dunia versi OCCRP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terpidana kasus korupsi timah Harvey Mois kembali jadi sorotan. Usai vonis ringan yang dikecam banyak pihak, Harvey Mois dan istrinya Sandra Dewi diketahui menjadi penerima bantuan iuran alias iuran BPJS Kesehatan. Mereka dibayarkan oleh Pemprov Jakarta. Pemprov Jakarta akan menghapus nama terpidana tindak pidana korupsi timah Harvey Mois dan istrinya Sandra Dewi dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemerintah. Keduanya diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 6 tahun lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Mois dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Mois dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada CKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri. Harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya di CKN mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan. Tapi nanti juga kita seiring, kita regulasinya kita tata ya. Sebelumnya Harvey Mois divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis tersebut mendapat cibiran dari sejumlah pihak yang menilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun turut menyoroti vonis yang diberikan ke Harvey Mois. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV,
Tolong. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberikan kejutan pada penumpang perdana yang tiba dan terakhir berangkat di malam pergantian tahun. Pada musim liburan Nataru, penumpang di Bandara Suta meningkat 8%. Penumpang terakhir yang tiba dan penumpang perdana yang berangkat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mendapat kejutan dari pengelola bandara. Penumpang mendapat pengalungan bunga dan cindera mata lantaran sebagai penumpang pertama dan terakhir yang tercatat di data penerbangan. Sementara itu, pergerakan arus balik penumpang pasca libur Natal di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu dini hari mulai meningkat. Pengelola mencatat, puncak mudik Nataru terjadi pada 20 Desember dengan 1.179 pergerakan pesawat dan pergerakan penumpang menembus di angka 190.000 orang pada 22 Desember lalu. Dari H-7 sampai H+5 di 2024 ini pertama kita sudah melayani kurang lebih 14.474 penerbangan. Kalau dibandingkan 2023 itu bertumbuh 5,85%. Sementara untuk penumpang total di 2024 sampai dengan H+5 ya tanggal 30 kemarin adalah 2.200.000 penumpang atau dia bertumbuh 8% dari 2023. Extra flight dari 746 sudah diterbangkan sekitar 615 pesawat. Artinya secara total achievement-nya cukup baik peningkatan dari tahun 2023 baik dari sisi penerbangan maupun penumpang. Puncak arus balik liburan di Bandara Suta diprediksi terjadi pada 3 Januari mendatang. Dari Tangerang, Banten, Kas Nugara, iNews melaporkan. Dan dalam momen libur Nataru, khususnya di hari pertama tahun 2025, stasiun Pasar Senen Jakarta masih terpantau ramai dipadati penumpang. Antrian penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah masih terlihat di stasiun Pasar Senen Jakarta. Berdasarkan data terbaru dari KAI Daob 1 Jakarta, hari ini ada sebanyak 17.843 penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Meski tingkat keberangkatan penumpang masih tinggi, namun sejak kemarin arus balik libur Nataru pun sudah terjadi di wilayah Daob 1 Jakarta. Sementara arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan kendaraan. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Cipali menuju Jakarta terpantau lancar hingga pukul 9 pagi hari. Tadi tercatat 5.344 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah tol Cipali dan Trans Jawa. Pantauan lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau lancar dan tidak ada ketersendatan. Kendaraan yang melintas ke arah Puncak Bogor masih ramai seiring dengan geliat masyarakat yang melakukan liburan tahun baru. Satlantas Polres Bogor belum memberlakukan rekayasa lalu lintas. Arus balik diperkirakan akan terjadi pada sore hari dan esok 2 Januari 2025. Nah, pemirsa, kita akan memantau suasana libur tahun baru di sejumlah daerah. Sudah bergabung bersama kami rekan Yasmin Atania di Stasiun Senen dan rekan Henry di Gerbang Tol Cikampek Utama serta ada rekan Esra Ambarita di Puncak Bogor. Kita ke Yasmin terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Yasmin, bagaimana suasana di Stasiun Senen hingga hari ini? Baik, selamat siang Fazila dan juga pemirsa. Moda transportasi kereta api hingga saat ini masih menjadi favorit bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh, baik itu untuk pulang kampung ataupun berwisata. Pantauan terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau ramai oleh para penumpang yang baru akan melakukan perjalanan ataupun yang baru tiba di Jakarta. Berdasarkan informasi terbaru yang kami terima dari KAI Daob 1 Jakarta, untuk jumlah penumpang yang akan diberangkatkan di hari ini mencapai 17.000 penumpang dan ini masih bersifat tentatif karena penjualan tiket masih akan terus dilakukan hingga malam hari nanti. Fazila.
kalau misalnya kita melihat begitu ya, puncak arus balik libur Natal ini sudah terjadi di tanggal, kalau nggak salah tanggal 29 kemarin begitu ya. Apakah ini artinya orang-orang baru akan berlibur di liburan tahun baru ini? Ya, Fazila dan juga pemirsa, jika kita melihat data terbaru dari PT KAI Daob 1 Jakarta, untuk kemarin, sejak kemarin 31 Desember 2024, nampaknya arus balik mulai terjadi. Berdasarkan data tersebut, kami dapat jabarkan untuk keberangkatan dari Daob 1 Jakarta, baik itu melalui stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen di hari kemarin, ini mencapai 29 ribuan penumpang. Sementara untuk kedatangan di stasiun di Daob 1 Jakarta, baik itu di stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen, mencapai 34 ribuan penumpang. Artinya kedatangan angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keberangkatan dari Daob 1 Jakarta. Dan kalau kita lihat data terbaru hari ini per tanggal 1 Januari 2025 pun nampaknya tidak akan jauh berbeda. Pasalnya yang akan diberangkatkan hari ini dari Daob 1 Jakarta, baik itu dari stasiun Pasar Senen maupun dari stasiun Gambir, ini jumlahnya mencapai 26 ribuan penumpang. Sementara data terbaru terkait dengan kedatangan di Daob 1 Jakarta akan mencapai sekitar 36 ribuan penumpang. Dan dapat kami informasikan, Fazila dan juga pemirsa, bagi Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan jarak jauh di awal tahun ini dari tanggal 1 hingga tanggal 5 Januari 2025, PT KAI Daob 1 Jakarta ini memberikan promo potongan 10% per satu tiketnya. Apabila Anda tertarik, Anda bisa langsung mencari informasi lebih lengkap di website resmi PT KAI. Sekian yang dapat kami sampaikan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kembali ke studio, Fazila. Baik, terima kasih Yasmin. Selanjutnya kita ke Henry Aprila di gerbang tol Cikatama. Henry, selamat siang. Bagaimana suasana di Cikatama hingga saat ini, Henry? Selamat siang Zila, kalau untuk situasi terkini pandangan kami untuk di siang hari terpantau memang untuk arus lalu lintas di gerbang tol utama. Maksud kami di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Belum terjadi adanya kepadatan kendaraan baik itu dari arah Jakarta maupun ke arah Palimanan maupun sebaliknya dari arah Palimanan menuju Jakarta. Ini tandanya sudah satu hari pasca perayaan Tahun Baru 2025. Adapun informasi yang kami terima dari pihak Jasa Marga untuk volume kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan yang tercatat mencapai 6.000 kendaraan kurang lebih yang tercatat. Kemudian untuk kendaraan yang masuk dari arah Palimanan menuju Jakarta ini tercatat mencapai 2.900 kurang lebih kendaraan. Kemudian kalau untuk kendaraan yang didominasi dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ini memang didominasi dengan kendaraan pribadi maupun bus antar kota. Kemudian kalau untuk dari arah Jakarta menuju Palimanan ini memang didominasi dengan truk-truk besar atau bermuatan besar. Berikut juga dengan beberapa kendaraan pribadi. Zila. Baik Henry, kalau kita lihat memang libur sekolah ini juga kan masih terus berlangsung begitu ya. Mungkin masih ada banyak masyarakat yang masih ada di luar kota gitu. Bagaimana? Apakah ada antisipasi nanti untuk menghadapi arus balik nanti? Bagi Zila, kalau untuk antisipasi sendiri yang disampaikan oleh pihak Jasa Marga kemudian juga dengan pihak kepolisian menyampaikan bahwa untuk para pengemudi terutama tetap memastikan kondisi fisik secara prima, kemudian juga kalau untuk kendaraan juga dipastikan secara prima dan pastikan untuk saldo e-tol tercukupi. Kemudian kalau untuk rekayasa lalu lintas nantinya akan diterapkan jika terjadi penumpukan maupun kepadatan penumpang, akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas seperti halnya kontraflow, kemudian juga ganjil genap dan juga sistem satu arah yang juga nantinya akan diterapkan jika terjadi atau antisipasi terjadinya kepadatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian kalau untuk hingga siang hari ini nantinya akan terus diupdate di siang hari sampai dengan sore hari jumlah kendaraan yang akan disampaikan oleh pihak Jasa Marga. Namun untuk saat ini masih tercatat 6.900 kurang lebih kendaraan yang masuk dari arah Jakarta menuju ke Palimanan. Kemudian kalau untuk dari Palimanan menuju Jakarta ini masih tercatat 2.300 kendaraan yang masih melintas. Sementara Zila. Kita akan terus perbarui informasi dari gerbang tol Cikatama. Dan selanjutnya kita ke Esra di Puncak. Ini bagaimana suasana di sana, Esra?
Iya, Zila dan juga pemirsa, informasi terbaru yang bisa saya perbarui dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, bahwa baru saja Satlantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas, yakni dengan sistem one way mengarah ke Jakarta. Hal ini tadi seiring dengan kepadatan yang sudah mulai memuncak dari arah Jakarta menuju puncak untuk melakukan liburan ataupun berwisata. Nah, hal itulah yang mengharuskan dari Satlantas untuk mengurai kemacetan ini. Ini artinya sejak pukul 12 ataupun pukul 11 kurang tadi sudah diberlakukan sistem one way ini dengan waktu yang belum ditentukan. Namun sekali lagi ini masih bersifat situasional. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan, tadi kepadatan ini sempat terjadi di beberapa titik. Ini dikarenakan adanya antrean kendaraan yang hendak menuju ke simpang ataupun ke beberapa jalan, kemudian ada juga yang hendak masuk, sehingga terjadinya antrean yang cukup mengular. Begitu juga untuk yang mengarah dari Ciawi ke arah Bogor, ini juga sudah ditutup jalannya dengan waktu yang belum ditentukan. Sekali lagi semua ini masih bersifat situasional atau mengikuti dari peningkatan volume kendaraan. Namun kalau berdasarkan pemantauan kami sejak pagi, betul sekali bahwa masyarakat ini begitu antusias atau tinggi animonya untuk melakukan perjalanan yang menuju ke arah puncak. Seiring juga bahwa kita ketahui tahun baru 1 Januari 2025 merupakan momen liburan yang dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berlibur ke arah puncak. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dari Satlantas Polres Bogor menekankan agar masyarakat ini mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena masih banyak para pengendara, khususnya kendaraan dengan roda 2 ini yang justru melintas ke arah tol atau jalan tol yang seharusnya melewati jalan alternatif lainnya. Dan ini yang tadi yang sempat terus dilakukan pengulangan untuk mengingatkan kepada masyarakat maupun para pengendara. Dan pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat selain untuk mematuhi rambu lalu lintas, juga untuk memerhatikan keadaan prima kendaraan, kemudian juga memastikan kesehatan karena cuaca yang tak menentu di Bogor ini yang kerap kali dilanda hujan ini mengharuskan lebih hati-hati mengingat jalanan yang terbilang juga licin, supaya ini demi keselamatan dari para pengendara juga. Dan untuk prediksi terkait kapan untuk arus balik, kalau di informasi yang kami terima dari pihak Satlantas ini diperkirakan mulai terjadi pada esok hari, dan biasanya juga ini bisa terjadi 1 Januari atau pada sore hari nanti yang hendak turun ke arah Jakarta. Namun yang paling tinggi di puncaknya ini diprediksi nantinya pada hari Sabtu sampai dengan hari Minggu. Demikian Zila, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Esra Ambarita melaporkan langsung dari Puncak Bogor, dan sebelumnya ada rekan Yasmin Atania melaporkan dari Stasiun Pasar Senen. Kemudian ada Henry Aprila yang melaporkan dari Gerbang Tol Cikatama. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Dan pemirsa, kita akan memantau langsung suasana malam pergantian tahun baru di New York City, Amerika Serikat sebagai lokasi puncak perayaan menyambut tahun baru 2025. Saat ini sudah bergabung bersama kami warga negara Indonesia yang saat ini berada di kawasan Times Square, New York, Andrianto Supraitno dan juga Benedikto Saragi. Kita ke Andrianto terlebih dahulu. Andri, bagaimana suasana di pusat Times Square pada malam hari ini, pada malam pergantian tahun 2025? Suasananya jam pasti seru banget. Saya kebetulan di sini posisinya di atas rooftop, di atas rooftop di Hotel Grand Hyatt, dan bisa dilihat di bawah itu adalah Times Square di bawah. Jadi sekarang sudah melewati jam 12 pergantian ke tanggal. Kita semua tadi sudah pakai rame menghitung, melakukan countdown dan juga melakukan cheer. Sekarang kita lagi pada dancing, having fun. Semua orang di sekitar saya di rooftop lagi menikmati suasana pergantian tahun baru di New York City. Baik, kemeriahan malam pergantian tahun sendiri di sana seperti apa, Andri? Yang pasti kita banyak sekali, yang namanya New York City itu adalah one of the best iconic untuk merayakan pergantian tahun di Amerika. Jadi banyak sekali orang-orang berbondong-bondong dari seluruh negara bagian di Amerika. Mereka datang ke New York hanya khusus merayakan perayaan tahun baru 2025. Dan kebetulan pada malam hari ini, jam 8 sampai jam 10 itu ada hujan yang cukup deras. Tapi hanya hujan tidak pernah memutuskan semangat para
pengunjung ke Times Square untuk merayakan pergantian tahun 2022. Baik, Andri, kemudian seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kalau tahun baru di New York City, di Times Square begitu, pasti ada drop ball yang dijatuhkan. Apakah sudah dijatuhkan nih drop ballnya? Just help me represent Vegas to me. I'll send you the link. Just help me out so you see how we are. They're my friends in New York, so they're like Baik, kemudian Andri, kalau misalnya kita lihat dari atas rooftop, ini pemandangannya seperti apa dengan adanya pesta kembang api juga di sana? Dengan posisi kita di rooftop, kita bisa melihat bola dropnya itu sebenarnya di depan saya ini. Nggak tahu itu bisa terlihat, sebenarnya ada tiang, disitulah bola kristal angkat ke atas dan mereka melakukan penghitungan mundur. Akan tetapi sudah gelap, jadi kita tidak bisa melihatnya. Dan juga sebagai pengusaha hospitality, hotel-hotel dan rooftop di New York, mereka menggunakan kesempatan baik ini untuk menjual atau juga membuat paket-paket orang untuk datang dan menggunakan jasa rooftop untuk tidak berbondong-bondong rame-rame di bawah bersiapan yang rame. Mereka membayar itu bahkan kesempatan lebih baik untuk melihat bola. Baik, terima kasih Andri langsung dari Times Square dari New York. Tadi kita sudah melihat suasana dari rooftop. Kita akan selanjutnya ke Benedikto Saragih yang juga masih berada di New York, di mana kita akan melihat bagaimana suasana di jalan pergantian malam tahun baru di New York. Benedikto, bagaimana suasana di jalan saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Saat ini saya sedang berada di Jalan 42, tepatnya di persimpangan Times Square juga, seperti Mas Andri. Hanya saya ada tepat di depan stasiun Times Square atau stasiun 42. Jalan di sini seperti tampak di belakang saya banyak ditutup oleh NYPD sebetulnya karena memang sangat amat padat. Sehingga jalan-jalan besar protokol di sini termasuk stasiun-stasiun utama di kota New York, termasuk salah satunya di 42 Street ini banyak yang ditutup, terutama untuk menyaksikan drop ball tadi Mbak. Jadi memang padat sekali, NYPD ada di mana-mana, tapi masyarakat tetap menikmati dan menonton drop ball dari jauh. Sebenarnya terlihat kecil di sebelah sana. Begitu Mbak. Baik, Benedikto, kalau misalnya kita melihat juga ini kan suasananya sangat ramai sekali. Para pengunjung atau para wisatawan maupun juga warga di sekitar ini, mereka sudah berkumpul dari pukul berapa? Kalau yang berkumpul di jalan utama ini sebenarnya dari jam 3 dan jam 4 sudah ada Mbak. Jadi mereka kurang lebih sampai 7-4 jam di sini demi menunggu drop ball jatuhkan. Jadi sekitar 7-8 jam mereka sudah standby dari jam 4 sore, jam 5 sore, ada yang dari jam 3 bahkan tadi kami. Jadi luar biasa animo dari massa dan teman-teman di New York ini Mbak. Dan di seluruh dunia di sini sudah menunggu dari jam 4 dan jam 3 sore. Baik, kemudian juga selain adanya seperti ada drop ball, kemudian juga ada pesta kembang api, ini apakah ada pertunjukan musik juga di sana? Betul, kita ada live music Mbak di sini dari jam 8, jam 9, jam 10 sampai menjelang drop ball jatuh kan ada DJ, ada live music dan segala macam hiburan di 42 Street ini ada dan siap menyambut tahun dan pergantian tahun baru ini. Baik, kemudian sekarang kan sudah melewati tahun baru. Apakah suasana di sana sudah terurai ataukah sudah pada bubar begitu? Masa sudah membubarkan diri? Ya, untuk sekarang kebetulan sudah agak lenggang dan kembali stasiun 42 Street ini, stasiun utama di Times Square ini sudah kembali dibuka. Karena sebelumnya masih ditutup akibat masa yang terlalu padat hingga ada NYPD di belakang saya. Namun saat ini terpantau sudah mulai lebih lenggang. Sehingga stasiun utama di 42 Street ini, stasiun terdekat dari Times Square pun sudah kembali dibuka seperti yang terlihat di belakang saya. Baik, terima kasih Benedikto langsung dari Times Square New York dan juga sebelumnya ada Andri juga dari Times Square New York. Selamat tahun baru rekan-rekan waktu Amerika Serikat. Dan pemirsa kita juga akan memantau suasana tahun baru di Las Vegas, Amerika Serikat. Di sana sudah ada Kevin Lugiman, Ketua HDCI Mid Amerika di Las Vegas. Halo, selamat malam waktu Amerika Serikat. Kevin, bagaimana suasana malam pergantian tahun baru terkini di Las Vegas? Kita di Las Vegas masih jam 9 lewat, baru mau setengah 10. So,
Ya inilah. Rame di sini. Ada yang mau saya halo. Anak di jalan udah rame. 5:30. Tadi udah ditutup jalannya. Baru sekarang udah mulai padat. Nanti mendekati countdown makin rame lagi di sini. Mendekati countdown. Sekarang orang-orang setelah jalan itu 5:30 udah mulai padat. Dan semakin ramai yang cari-cari tempat untuk bisa berdiri untuk melihat kembang api sama-sama juga di sini. Di dekat ini Bellagio Fountain ya. Jadi udah mulai padat dan sesak. Las Vegas. Baik, Kevin, kemudian di mana Anda berada saat ini, tepatnya ada di lokasi mana titiknya? Saya titik di Las Vegas Strip sama Bellagio Drive. Jadi dia di depannya ada Hotel Bellagio, Caesar Palace, ada juga ini Paris Las Vegas. Ada Paris Las Vegas di belakang saya. Pengamanannya juga udah mulai ketat karena polisi udah dari jam 5 tadi kosongin jalanan. Terus saya persis di Las Vegas Strip yang sekarang ini. Sementara itu pengunjung atau para wisatawan yang ingin menyaksikan malam pergantian tahun baru di Las Vegas sendiri ini sudah berkumpul dari pukul berapa, Kevin? Tadi mereka udah mulai pejalan kaki udah mulai masuk jam 6 sore, mereka udah mulai masuk di sini jam 6 sore. Terus nanti jam 1 baru boleh dibuka jalan lagi untuk publik lagi. Baik, terima kasih Kevin langsung dari Las Vegas. Selamat tahun baru dan selamat kembali menikmati malam pergantian tahun di sana. Pemirsa, hari pertama di tahun hari pertama di tahun 2025 yang juga merupakan hari libur, Ancol Taman Impian yang berada di Jakarta Utara masih menjadi favorit destinasi wisata bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat mengantri untuk masuk ke dalam area Ancol, Jakarta Utara. Para pengunjung ini merupakan warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu libur tahun baru 2025. Area pantai yang berada di Ancol masih menjadi lokasi wisata favorit para pengunjung menghabiskan waktu libur untuk bersantai bersama keluarga. Memang kita sudah mengagendakan rencana family gathering Puskesmas Bayur-Lor, Kabupaten Kerawang. Oke, ini berarti dari Kerawang. Ya. Berapa orang Mbak hari ini? Semuanya 59. 59 orang? Iya, satu bis. Apa Bu alasannya milih Ancol? Satu, emang tempat ini ngangenin ya. Walaupun dari kecil saya sering kesini, tapi nggak pernah saya bosan ke tempat sini. Kedua, ya inilah Jakarta ya, khas dengan Ancolnya. Iya, sejuk ya teman-teman, betul nggak? Iya, enak nggak? Pemirsa, ribuan wisatawan memenuhi Pantai Pasir Putih Carita di Pandeglang, Banten. Ribuan wisatawan memadati Pantai Pasir Putih Carita di Kabupaten Pandeglang, Banten pada momen libur tahun baru. Wisatawan dari berbagai daerah seperti Jakarta dan Bogor pun rela menempuh perjalanan berjam-jam untuk menikmati pemandangan Pantai Pasir Putih Carita. Selain menikmati keindahan pantai, para pengunjung juga menikmati wahana air seperti banana boats dan jet ski. Terjangkau ya, dari Jakarta menuju ke Carita. Terus keduanya lagi memang rekreasi yang diminati banyak orang. Para pengunjung mengaku sudah berkali-kali mengunjungi Pantai Carita karena biaya masuk yang ramah di kantong, yaitu sebesar Rp10.000 per orang. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki libur tahun baru 2025, wisatawan memenuhi kawasan wisata Asia Afrika dan alun-alun Kota Bandung. Wisatawan memanfaatkan momen hari terakhir libur tahun baru di kawasan Asia Afrika dan alun-alun dengan bersuah foto. Banyak wisatawan mengajak anak mereka untuk bermain di kawasan rumput sintetis alun-alun Bandung. Diprediksi kepadatan wisatawan masih terus terjadi hingga akhir pekan ini.
Sama halnya dengan Bandung, di Malioboro, Yogyakarta, ribuan wisatawan masih memanfaatkan hari libur tahun baru dengan berjalan kaki di kawasan wisata yang satu ini. Terlihat sejumlah pengunjung menggunakan pakaian adat berfoto di titik-titik ikonik di Malioboro. Toko oleh-oleh pun ramai diserbu wisatawan yang hendak menuju kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara itu arus lalu lintas terpantau padat karena banyak warga yang masih ingin menikmati libur hari pertama di tahun 2025. Libur tahun baru dimanfaatkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu untuk berwisata. Salah satunya di Jatim Park 3. Pengunjung sudah ramai antri bahkan sebelum jam operasional dibuka. Tempat wisata Dino Park, Millennial Garden, dan The Legend Star menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan selanjutnya kita akan memantau suasana libur Natal di sejumlah lokasi. Sudah ada rekan Ervan David di Bandung, rekan Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta, rekan Denny Irwansyah di Kota Malang, Jawa Timur, dan Yunda Ariesta di Pantai Jasri Karangasem, Bali. Kita ke rekan Ervan David di Bandung terlebih dahulu. Selamat siang, Ervan. Bagaimana suasana terkini di kawasan Asia Afrika? Ya, selamat siang Diana dan juga pemirsa. Pasca perayaan akhir tahun, suasana kawasan wisata di Kota Bandung, tepatnya di kawasan Asia Afrika tempat saya melaporkan ini sendiri, nampak sepi dibandingkan dengan hari Selasa kemarin. Meski demikian masih ada wisatawan dari luar Kota Bandung maupun dalam Kota Bandung yang masih memadati kawasan Asia Afrika untuk bersuah foto bersama para cosplayer dan juga gedung-gedung heritage di sepanjang kawasan Asia Afrika. Dan tidak hanya kawasan Asia Afrika sendiri, kawasan alun-alun Kota Bandung juga masih menjadi primadona masyarakat untuk berlibur menghabiskan sisa libur panjang. Dan untuk mencegah kejahatan dan memastikan keamanan bagi para wisatawan, petugas kepolisian juga menyediakan pos pengamanan di kawasan alun-alun dan juga kawasan Asia Afrika. Dan selain itu juga pada pagi hari tadi sendiri petugas kebersihan sudah membersihkan sisa sampah malam perayaan tahun baru untuk tidak mengganggu kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke lokasi-lokasi wisata yang ada di pusat-pusat Kota Bandung. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Ervan David. Selanjutnya kita akan ke Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Galih, selamat siang. Bagaimana suasana terkini di kawasan Malioboro? Baik, terima kasih pemirsa. Ya, selamat siang. Malioboro di hari libur tahun baru siang hari ini masih cukup ramai dikunjungi ribuan para wisatawan dari berbagai daerah. Para wisatawan di hari libur terakhir tahun baru ini memuatkan keramaian di Malioboro dengan bersantai duduk, berbelanja oleh-oleh maupun juga bersuah foto mengenakan pakaian adat Jawa ya di spot titik bertuliskan Malioboro. Untuk sisa pasca perayaan malam tahun baru semalam, para petugas kebersihan juga langsung membersihkan area di kawasan Malioboro sehingga siang hari ini sudah nampak bersih seperti itu. Dan untuk arus lalu lintas menuju kawasan Malioboro juga masih tampak padat merayap dari Jalan Abu Bakar Ali maupun Jalan Mataram. Kendaraan masih silih berganti masuk jalur atau Jalan Malioboro untuk menikmati suasana di Malioboro siang hari ini seperti itu. Baik, terima kasih Galih langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini kita akan beralih ke Malang. Ada rekan Denny Irwansyah langsung dari kawasan Batu, Malang, Jawa Timur. Selamat siang Denny, bagaimana suasana terkini di kawasan Batu? Selamat siang, Denny. Siap. Siang Diandra, saat ini saya sedang berada di Kota Batu, tepatnya di Jawa Timur Park, Kota Batu. Sejak pagi sebelum kawasan wisata ini dibuka, pengunjung sudah banyak yang berdatangan. Bahkan diperkirakan pada siang ini sudah ribuan pengunjung yang masuk di Jawa Timur Park 3 ini. Saat ini saya sedang berada di spot Santorini, di mana merupakan spot favorit untuk berfoto
selain berinteraksi dengan dinosaurus di Dino Park. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Denny Irwansyah langsung dari Batu Malang, Jawa Timur. Berikutnya kita akan menuju ke Bali, tepatnya di sana ada rekan Yunda Ariesta di Pantai Jasri, Karangasem, Bali. Selamat siang Yunda, bagaimana suasana terkini di Pantai Jasri, Karangasem? Siang selama hari ini Bali memang ya. Bali biasanya pagi hujan, hari ini cerah baru 2025. Rekan hari ini pagi pantai Bali di tempat saya di Karangasem Bali sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan. Namun sekarang siang wisatawan bakal bergeser wisata alam seperti ada Taman Ujung Sukasada atau di Taman Tirta Gantep sangat ramai dan presiden ini akan menambah ramai sehingga pihak desa bisa menyiapkan opsional yang cukup untuk menyambut wisatawan. Dari situ juga wisatawan akan masih tinggi dan besok hingga hari lagi dan prediksi hari lagi akan terjadi karena sudah mulai terjadi lonjakan arus. Baik, terima kasih Yunda langsung dari Karangasem, Bali, dan sebelumnya ada Ervan, Denny, dan juga Galih dari Bandung, Malioboro, dan juga Malang. Terima kasih rekan-rekan, selamat tahun baru dan salam sehat selalu. Anda kembali di News Siang pemirsa, tren fashion menjadi hal yang menarik terutama ketika memasuki tahun yang baru karena pasalnya penampilan dapat menunjang untuk mewujudkan resolusi mendatang. Lalu seperti apa potongan dan permainan warna yang akan menjadi tren di tahun 2025? Kita simak berikut liputan Bayu Pradana dan Maria Andromeda. Halo pemirsa. Saya udah 2025. Benar sekali, tahun baru seharusnya resolusi juga baru ya Bayu ya. Betul banget, tapi rasanya mewujudkan resolusi nggak lengkap kalau nggak disokong dengan gaya nih. Bener banget, jadi buat pemirsa di rumah jangan gegana, gelisah, galau merana karena kita berdua bakal ngasih insight-insight tentang tren fashion di tahun 2025. Kira-kira seperti apa ya tren fashion 2025? Langsung aja yuk kita lihat bareng-bareng. Ayo. Kalau di tahun 2025 nih perkiraan seorang desainer luar biasa ini apa nih? Ya menurut aku sih masih sama ya, maksudnya nggak terlalu jauh berubah. Maksudnya jadi tuh kayak lebih fitnya lebih rileks iya. Terus dia lebih lebih nyaman lah, maksudnya secara volumenya tuh lebih mudah bergerak iya gitu. Cuman di 2025 ini menurut aku tuh lebih ada statementnya gitu dari total look secara keseluruhan. Lebih bold gitu ya. Lebih bold. Gitu. Lebih relax, masih tetap relax, terus lebih bold lagi. Kira-kira apa sih mempengaruhi tren-tren fashion di 2025 ini? Menurut aku yang mempengaruhi itu kalau dilihat sekarang nih ke depannya, bahkan beberapa bulan terakhir sekarang tuh kan kemarin pandemik ya, sepi lah, masa orang juga nggak terlalu ada kegiatan. Cuman mulai dari bulan ini sampai tahun depan acara tuh menurutku banyak banget gitu. Semua orang tuh butuh butuh sesuatu yang bisa merepresentasikan diri mereka sendiri gitu. Jadi banyak menurut aku sekarang acara dengan dress code tematik. Iya benar, yang aneh-aneh gitu ya. Pakai baju apa ya? Tapi sebenarnya tematiknya itu menurutku bagus karena mereka tuh tematik itu sesuai tren. Kalau menurut Albert Yanwar sendiri, kira-kira di 2025
trennya itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau aku bergeraknya di evening wear ya, jadi ada party dresses juga, dan memang karena memang sekarang customernya juga udah sangat terbuka dengan social media, mereka banyak melihat detail-detail yang unik-unik yang diperagain di luar ya, jadi mereka pun cukup berani untuk bermain di detail baju gitu, jadi banyak sekali detail-detail yang babagum gitu, Pemain dia. Iya, jadi mungkin yang dulunya suka pada main aman dengan cutting yang simple-simple, sekarang mereka berani main di volume, terus mungkin di drapingnya gitu, atau bahkan main di detail embellish sama beads-nya juga lebih festive dan lebih berani gitu. Lebih berani. Yes. Kalau warna 2025 gimana? Nah kalau dari warna sendiri, yang tren yang global sih lebih ke warna earth tone ya, lebih ke coklat mousse, terus ada juga champagne gold, something yang seperti itu. Namun setiap rumah mode atau setiap fashion house tuh pasti punya mood board, punya tren sendiri gitu. Jadi sebenarnya bebas aja, selama itu balik lagi apapun yang ditawarkan itu tetap harus bisa apply ke personality dan skin tone kita gitu kan, ya itu penting sekali, karena kalau memang kita terlalu ngikutin tren ternyata nggak cocok warnanya di kulit kita atau apa, itu resultnya juga kurang bagus ya untuk dikenakan. Wow, ini cuaca panas tapi ternyata di tahun 2025 Bayu ya, tren fashion juga memanas, makin mantep, makin berani. Sepakat, semakin bisa berekspresi. Bener. Nah, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana semangat kita bisa menjalani sepanjang tahun 2025 dan mewujudkan resolusi-resolusi kita semua. Benar sekali. Maka dari itu bersama juru kamera Yediansyah Wahyudi, saya Bayu Pradana. Saya Maria Andromeda, selamat tahun baru 2025. Bye-bye. Malam pergantian tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai dengan musibah kebakaran jajaran ruko dan gudang kasur di Jalan Panampu. Meski tertolong hujan deras, namun petugas butuh waktu hingga 3 jam untuk memadamkan api. Dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup iNews siang hari ini. Jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa dan terima kasih. Jajaran ruko di Jalan Panampu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat warga merayakan malam pergantian tahun. Diduga api dipicu pesta kembang api dan petasan yang digelar warga di jalanan. 150 personel dan 30 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus membesar karena adanya gudang kasur di lokasi dan bangunan yang berdempetan. Petugas sempat kesulitan lantaran warga yang berkerumun berusaha ikut membantu memadamkan api. Meski dibantu hujan deras yang mengguyur, namun petugas butuh waktu hingga 3 jam untuk memadamkan api. Aku lempar-lempar di petasan. Bukan di atas dikasih naik. Aku lempar-lempar mintongi. Terus? Tale-tale kayak apa? Sampai terbakar ini rumah, Bu. Itu akibat apa? Karena itu petasan kan maunya dari atas. Itu langsung ditembakkan. Jadi dia mengarah ke rumah gudang pembikin kasur. Ada rumah yang terbakar di sini, ada sekitar 4 unit rumah. Ada kesulitan, Pak, terkait kesulitan memadamkan kesulitan ini ada kesulitan karena yang terbakar ini ada semacam karet busa yang terbakar dan itu yang agak lama dipadamkan.